Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini admin pakai masker dulu karena admin baru tidak di rumah. Pada video kali ini admin akan bahas sedikit tips ya, cara efektif mengejar materi UTBK dalam waktu 2 pekan. Kira-kira bisa nggak nih? Bisa banget. Nah, nanti teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Nah, sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, teman-teman pastikan dulu, teman-teman harus yakin, semangat, dan optimis, karena itu adalah kunci kesuksesan yang paling penting ya. Nah, oke, kita langsung masuk tipsnya aja kawan ya. Jadi kita jelaskan dulu, apakah cara belajar UTBK 2 minggu sebelum ujian itu sama dengan sebelumnya atau sebelum 2 minggu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena 2 minggu sebelum ujian mestinya menjadi waktu kita untuk menambah latihan soal dan memperkuat materi. Tapi ya, kalau ternyata masih ada materi yang belum dipelajarin nih, kira-kira bisa nggak tuh kita mengejar? Nah, teman-teman jangan lupa ikutin tips dari kita. Nah, admin perkenalkan kepada teman-teman sebuah sistem yang bernama catat kilat. Apa itu catat kilat? Jadi, catat kilat adalah teman-teman mencatat suatu materi tapi dengan cara yang sangat kilat. Meskipun kilat tapi teman-teman tetap dapat ilmunya. Nah, kira-kira penjelasannya gimana tuh? Nah, oke, ini admin jelasin ya. Tentukan dulu materi mana yang teman-teman masih ingin kejar. Jadi, ada materi yang mungkin bagi teman-teman ini udah susah banget. Tapi masih ada bab lain yang mungkin rasanya aku masih bisa kejar ini nih. Aku masih bisa perjuangin ini. Nah, teman-teman list dulu materi-materi yang teman-teman masih bisa perjuangkan ya. Nah, setelah teman-teman list, teman-teman bikin mind map dari suatu materi itu. Mind map itu gimana sih? Mind map itu peta dari suatu bab. Misalkan teman-teman ambil bab ini nih, teman-teman pengen pelajarin, teman-teman bikin suatu diagram atau peta ya. Nah, pada bab-bab tersebut itu membahas subbab apa aja. Mind map ini penting banget supaya teman-teman bisa tahu awalan dari si materi ini atau overview dari materi itu. Ibaratnya teman-teman nggak kenal maka nggak sayang, nggak kenal dengan materinya ya akhirnya susah untuk menyayangi materinya gitu ya. Nah, ini adalah yang penting dari sistem catat kilat. Teman-teman jangan mencatat semuanya. Ketika teman-teman mencatat materi, cukup catat keyword-keywordnya yang penting nih. Misalkan yang ini nih, ini penting catat, ini penting catat. Kalau pengertian ya boleh deh teman-teman catat di kertas ya. Atau rumus-rumus atau konsep yang penting, itu cukup itu yang dicatat, jangan semuanya. Nah, selain itu jangan mencatat bagus-bagus. Sederhana aja kawan. Teman-teman misalkan ambil suatu kertas nih, teman-teman ambil kertas kosong atau buku biasa, tulis seadanya keyword-keyword tadi. Nah, yang jelas teman-teman harus mencatat sendiri. Nah, oke, sekarang admin akan simulasikan bagaimana sistem catat kilat ini. Misalkan admin ingin belum belajar materi persamaan kuadrat nih, tapi admin masih ingin perjuangkan. Nah, admin list materinya dulu nih. Bab apa aja selain persamaan kuadrat? Kita ambil persamaan kuadrat. Admin ngambil kertas HVS biasa aja yang murah-murah. Admin tulis nama babnya persamaan kuadrat. Terus admin bikin mind mapnya. Nah, mind map itu subbab-subbab apa aja sih yang kita pelajari saat belajar persamaan kuadrat? Kan ada banyak tuh. Misalnya yang pertama nih, cara mencari faktor, kemudian cara mencari akar persamaan kuadrat. Terus ada apa lagi? Grafik fungsi kuadrat. Terus selain itu ada subbab apa lagi ya? Membuat persamaan kuadrat baru. Nah, teman-teman gambarkan itu dalam mind map yang cukup kreatif ya, supaya teman-teman selalu ingat terus. Nah, sesudah itu teman-teman catat dari masing-masing subbab itu tadi, teman-teman catat konsep yang penting nih. Konsep yang penting apa aja? Oh, misalkan membuat persamaan kuadrat baru itu butuh rumus ini. Untuk membentuk atau membuat grafik fungsi kuadrat, harus yang ini. Kalau nilai A-nya sekian begini, kalau B-nya sekian begini, dan seterusnya. Itu yang teman-teman perlukan. Catat sederhana aja, nggak usah bagus-bagus, nggak usah kebanyakan kalimat, nggak usah bertele-tele.
insya Allah ini teman-teman akan sangat cepat dalam merangkum materi. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke nomor kedua. Yang kedua selanjutnya, teman-teman bijaklah dalam menonton video. Nah, jangan menghabiskan waktu dengan nonton semua video ya. Lebih baik gunakan sistem yang pertama tadi dengan catat kilat ya. Bisa habis waktu teman-teman kalau nonton video semuanya, semua materi sampai habis. Kemudian kalau misal ada yang belum ngerti, tanyain ke teman yang udah ngerti ya. Selanjutnya cukup menonton video ya. Kalau teman-teman kepepet pada materi-materi yang menurut teman-teman masih benar-benar susah, belum ngerti konsepnya, teman-teman silahkan nonton, bisa di bimbel online, di YouTube juga banyak, teman-teman bisa pelajarin itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah maksimalkan latihan soal. Kalau teman-teman masih punya cukup waktu, ya ini ada sedikit pola belajar dan latihan soal yang baik. Nah, teman-teman lihat diagram ini, kita ceritanya belajar nih, kemudian latihan soal. Kalau jawaban kita benar, kita lanjut latihan. Tapi kalau jawabannya salah, nah kita belajar pada materi yang kita salah ngerjain ya. Nah, apabila teman-teman udah nggak sempat lagi nih belajar, wah udah istilahnya udah benar-benar putus harapan, teman-teman langsung latihan soal aja ya, mengikuti diagram yang tadi. Jadi kalau teman-teman udah benar ya udah lanjutin. Tapi kalau salah, nah teman-teman belajarnya pada materi tersebut. Kemudian ini ya udah kita jelaskan ya, kalau benar kita lanjut, kalau salah kita belajar di situ. Selanjutnya kalau teman-teman merasa masih banyak kesibukan nih, ada ujian, ada pekerjaan. Nah, teman-teman seminimalnya tolong dipaksa untuk menyimak video latihan soal. Ini udah banyak banget di YouTube. Jadi teman-teman jangan sampai membuang-buang kesempatan yang ada di sisa-sisa hari terakhir ini ya, karena ini benar-benar penting ya. Yang keempat, itu teman-teman mulai kurangin tryout. Nah, ini mungkin terdengar aneh ya. Jadi mungkin tryout itu penting, tapi kalau ternyata tryout ini menjelang ujian kurang 1 minggu nih, misalnya tiba-tiba teman-teman dapat hasil yang jelek. Nah, teman-teman pasti bakal demot. Kalau demot udah pasti nanti bakal males belajar. Wah, hancur tuh rencana karena udah demot duluan. Nah, untuk menghindari demot ini, teman-teman mending nggak usah ikut tryout apapun. Kalau mau ikut boleh, tapi cukup kerjakan ya, jangan sampai melihat hasilnya. Ya, resiko tanggung sendiri, kalau mau melihat hasilnya juga nggak apa-apa ya. Ini sepele tapi pada dasarnya banyak sekali orang yang gagal karena kena mentalnya. Ya, salah satu penyebabnya karena ini ya, teman-teman harus hati-hati. Kemudian teman-teman pelajarin pembahasan tryout yang sudah dikerjakan. Nah, sebisa mungkin catat yang penting-penting ya. Jadi nggak cuman teman-teman ngerjain soal tryout, lihat pembahasannya terus udah gitu aja. Nah, itu nggak masuk nanti ilmunya. Teman-teman harus catat apa yang penting-penting. Siapa tahu dari soal tersebut teman-teman ada nih yang keluar di hari H UTBK. Selain itu, pahamin juga tipe-tipe soal dan cara menjawabnya supaya teman-teman udah terbiasa. Oke? Nah, itu sekian tips dari admin. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, tetap sehat ya. Karena percuma udah daftar UTBK tapi ternyata teman-teman waktu hari H kena suatu halangan ya, atau penyakit yang teman-teman tidak teman-teman inginkan. Oke, sekian dari admin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.